الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني اخترت بدرب الله طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. surun 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بنا خندق وداسود من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تدرسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى وصحبه وسلم. Fatilah Rasulina wa Habibina Rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa dzurriyyatihi wa ali baiti wa kullu mu'allimin li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila muallif hadzal kitab Mukhtarul Ahadits Hikamil Muhammadiyah di Sayyid Ahmad Al-Hashimi wa di sahibus syarah Ahmad Syekh Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah wa ila Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad wa ila Syekh Umar Abdurrahman Syekh Masyarani Suri Al-Banjari wa ila muwatina wa umatikum wa umatil muslimin anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yurid darajatihim fil jannah wa yanfa'una bima asrarihim wa alihim wa ulumihim wa nafa'ani fid dini wa dunya wa akhirah wa ala kulli niyatin salih wa ala kulli manabi salafus salih bi niyatil qabul wa tamami kulli suri wa ma'mul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'al mubiqat asy-syirka billah was-sihra wa qatlan nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa akla riba wa akla malil yatim wa tawalli yawmaz zahfi wa qadfal muhsanatil ghafilatil mu'minat. Rawahu Syaikhan. Di dalam hadis yang sahih Nabi kita Muhammad mengatakan jauhilah 7 perkara yang membinasakan, 7 perkara yang merusak. Yang pertama Nabi sebut adalah asyirka billah, syirik terhadap Allah. Artinya bertuhan selain Tuhan Allah. Dan terkadang orang itu syirik dengan apa? Dengan ijazahnya, dengan pangkatnya, dengan dirinya, dengan kekayaannya dan lain sebagainya, atau dengan dirinya sendiri. Bisa itu namanya syirik asghar. Syirik itu ada 2, ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar itu ya tadi menyembah selain Allah Ta'ala, menyembah salibkah, menyembah patungkah, syirik besar. Syirik kecil ini beramal tetapi bukan untuk Allah, beramal juga, sembahyang juga, berpengajian juga, tetapi amal yang dia lakukan bukan untuk Allah. Itu syirik namanya, syirik dalam tujuan. Memang dia beribadah tapi tujuannya bukan semata-mata karena Allah, ada yang diuntingnya ya, menolaki undangan orang. Sunnah Nabi
walimatul urus, pengantenan itu sunnah muakkadah. Bahkan ada yang mengatakan hampir wajib mendatangi pengantenan. Tapi kalau tujuannya mencari makan aja, pengantenan tujuannya mencari makan aja, syirik dalam beramal, bukan karena Allah, tapi ya hendak makan, syirik dengan dirinya, tujuannya sendiri. Jadi syirik itu ada dua, syirik besar, syirik kecil. Jauhilah syirik, ujar Nabi. Yang kedua, wasihra, sihir. Sihir itu nyata ada, sihir itu ada. Makanya Nabi mengatakan jauhi sihir, bukan dustakan sihir, tapi jauhi sihir. Ada memang, termasuk yang ada, termasuk sihir itu berandak-andak, mengandak racun, apa, mengirim-ngirim nang kada kekaruan. Terutama waktu sore, ini orang membuang-buang tuh sore biasanya, membuang-buang ilmu kada baik, membuang-buang racun, yang membuang ilmu-ilmu kada baik itu sore. Nah, apalagi menjelang maghrib jam-jam 6 tuh. Makanya jangan sampai kosong pikiran di jam-jam itu. Ya. Sihir, Nabi kita juga pernah disihir kan. Ya. Sihir itu nyata. Dan sihir itu di wadah kita gini ada. Orang masih nang bisa menyihir-nyihir itu, nang mengguna-guna itu. Yang ketiga, waqatlan nafsi allati haramallahu illa bil haq, membunuh nyawa seseorang yang Allah haramkan kecuali dengan perkara yang hak. Membunuh orang itu dosa yang membinasakan. Ya. Itu orang-orang Israel itu membunuhi anak-anak di Palestina, di Gaza. Membunuh dosa besar, rusak hidupnya, mentalnya banyak yang rusak, yang kegilaan dan yang bunuh dirinya. Karena memang membunuh itu merusak. Karena ada psikologinya, dia akan takut, dia akan dihantu-hantui. Rasa takut orang balas dendam keluarganya, maka kehidupannya rusak hidupnya. Ya bang, dihantui, terus merasa bersalah. Pasti ada orang tuh sebebal-bebalnya, pasti dalam hati halusnya ada perasaan bersalah, ada cahaya masih. Nah ketika ia merasa bersalah itu, maka hidupnya kada akan aman sampai ia meninggal. Maka sepanjang hidupnya kada aman. Kenapa? Nabi mengatakan membunuh itu termasuk perkara yang membinasakan. Kemudian wa aklar riba, memakan riba. Wa akla mal yatim, kemudian memakan hartanya anak yatim. Anak yatim itu dipelihara, tapi mungkin saja ada sebagian orang yang memanfaatkan anak yatim. Ya. Watawalliya yaumaz zahfi. Kemudian termasuk yang membinasakan lagi, lari dari peperangan. Lari dari peperangan, orang perang ini lari, kabur. Ya, kecuali lari itu, mundur itu untuk menyusun strategi yang baru, ada masalah. Tapi kalau ini lari daripada kelompoknya, kabur sorangan, itu dosa besar. Ya. Wa qadfal muhsanat al-ghafilatil mu'minat. Yang terakhir, menuduh orang berzinah bagi perempuan-perempuan yang muhsanat, yang afifat, terjaga. Orang baik-baik dituduh berzinah. Iya. Nah ini merusak, menuduh orang yang baik-baik berzinah. Al-muhsanatil ghafilatil mu'minat.
menuduh perempuan-perempuan baik al-ghafilat berbuat nang kada baik, termasuk menuduh berzina. 7 dosa besar itu. Kemudian Nabi mengatakan lagi, ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling disukai oleh Allah, amal baik itu berataan disukai oleh Allah. Tetapi ini yang paling, ya, yang paling dicintai oleh Allah adalah yang konsisten, yang terus menerus, sekalipun sedikit. Ini bertahajud kada banyak, pang 2 rakaat aja tapi konsisten. Ada yang bertahajud ratusan rakaat ya, betul 5 tahun kada pernah lagi bertahajud. Ya, jadi yang konsisten, beramal yang rutin. Kalau malam ini misalnya pengajian, malam esok yasinan, malam esoknya lagi apakah ada nang rutin istiqomah, sekalipun amalnya kada banyak, maka itu amal yang paling Allah cintai. Ya. Sekalipun sedikit ya Nabi, tapi konsisten itu yang paling Allah cintai. Sama juga ahabul a'mali illallah antamuta walisanu qaratun min dzikrillah. Termasuk amal yang Allah paling cintai juga kamu meninggal dunia sedangkan lisanmu basah dari mengingat Allah. Adanya berzikir tuh kada beampihan, zikir 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 sampai wafat dalam keadaan banyak zikirnya. Itu amal yang paling Allah cintai. Ahabbu shalah illallah salatu Daud. Salat sunnah yang paling banyak pahalanya di sisi Allah Ta'ala adalah salatu Daud. Salat sunnahnya Nabi Daud. Yang siyamun nafli illallah siyamu Daud. Demikian juga puasa yang paling Allah sukai puasanya Nabi Daud. Kemudian Nabi menjelaskan, wakana salat sunnahnya Nabi Daud tahajudnya itu wakana yanamu nisfal lail. Beliau guring setengah malam. Jadi malam itu dibagi 2, guring dulu. Wa yaqumu thulutsuhu, lalu sepertiganya dipakai untuk tahajud. Wa yanamu sudusahu, lalu 1/6-nya dipakai untuk guring. Jadi dibagi gitu nah. Setengah malam guring. Karena yang setengah malam tadi dibagi 3 berapa tuh? Karena sisanya dihalusi lagi untuk guring lagi. Berarti kira-kira guringnya jam 10, tidur jam 11 kan? Semalaman guring sampai jam 3-an mungkin. Hanya sembahyang. Mungkin sembahyang tuh jam-jam 4 ampih sudah guring lagi. Setengah jam mungkin menjelang waktu subuh, jam-jam 4:30, mungkin 1/4 menit sebelum azan bangun lagi. Cuma itu ngalih, mau terbangun lagi. Kalau kita larut iya. Kalau pian yang tuha-tuha nyaman, mata tuh kada banyak mengantuk. Ya, kalau bangun jam 4, jam 3 sampai subuh kada goreng lagi dah. Ya, tapi kalau orang masih anom kayak ulun ke bawah, jangan coba-coba. Ya, guring dulu aja. Waktu bangun tahajud, aku guring khas tumat. Habis tahajud guring kada subuh. Iya. Ya kalau itu orang sahur gitu juga, wah begendangan bangun jam 2 masih ya, tidur lagi sekali bangun subuh. Nah makanya kekanakan begendangan sahur tuh ya kekanakan nih. Nah kalau yang begendangan sahur itu jangan jam 2, jam 3 bagus. Pas itu jam 3, ini jam 1:30 setar sudah. Ya. Dan Nabi mengatakan lagi,
Dan puasanya Nabi Daud itu sehari puasa sehari buka. Sehari puasa artinya hari ini puasa esok kada, hari ini sepanjang hidupnya gitu Nabi Daud itu ya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Ahabbul kalami ilallah ayyaqula al-'abdu subhanallahi wa bihamdihi. Dan sepaling Allah cintai ucapan adalah seorang hamba berzikir subhanallahi wa bihamdihi. Dalam riwayat lain subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini ucapan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala dari hambanya. Ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik, rawahul Bukhari. Ujar Nabi, cintailah manusia seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Cintailah bagi manusia apa-apa yang kamu mencintai untuk dirimu sendiri ya, itu puncaknya keimanan, itu bisa mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri, memanusiakan manusia. Dan itu tujuan paling tinggi dalam agama itu ya, memanusiakan manusia. Ihfad widda abika la taqta'hu fayudfi Allahu nuraka. Jagalah teman baik abahmu, jangan kamu putuskan kebaikan terhadap teman abahmu itu, maka fayudfi Allahu nuraka, maka Allah akan memadamkan cahaya kamu. Termasuk berbakti dengan kuitan itu menyambung tali silaturahim dengan kekawanan abah, kawan mama, kawan abah. Mungkin abah kita tidak ada lagi tapi kawanannya masih ada. Nah, berziarah ke tempat kawan-kawannya abah itu menyambung silaturahim, itu termasuk berbakti dengan orang tua. Dan Nabi menyuruh menjaga itu, jagalah kekerabatan pertemanan abahmu, jangan kamu putuskan. Artinya ketika abah kedada lalu putus juga jangan. Ya, kita tuh kadang nang putus tuh apa ya biasanya? Beiparan, bersepupuan, mati sepupu kita tuh hilang sudah dengan lakinya tuh, misalnya sepupu kita binian meninggal, sepupu kita dengan yang lakinya tuh udah hilang dah, kayak orang lain sudah. Dengan sanak ada juga dengan ipar, nah, mati dengan sanak kita, dengan ipar hilangnya sudah. Itu yang rancak gitu. Ahabul kalam ilallahi ta'ala arbaun, sama perkataan yang paling Allah suka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihinna bada'ta ya. Itu ucapan yang paling Allah suka, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terbolak-balik dah papa, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta, kamu mulai dari manapun gak ada masalah ya Nabi ya. Itu balik lah, alhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah wallahu akbar, dah papa terbalik-balik. Rawahu Ahmad an Samurah bin Jundub. Ahabbu buyutikum ilallahi baitun fihi yatimun mukramun. Sepaling Allah cintai rumah-rumah kalian itu adalah rumah yang di dalamnya tuh ada anak yatim yang dimuliakan. Itu rumah yang paling Allah cintai, rumah yang menyimpan anak yatim, dan anak yatim itu di rumah itu dimuliakan, maka itu rumah yang paling istimewa.
mengalih Pak melihara anak yatim ini. Iya. Anu jar yatim ini mucil ya biasanya jar. Ini mucil itu bukan karena yatimnya, tapi karena inya kurang perhatian. Kurang jadi inya caper, cari perhatian. Makanya kan apabila anak rapat, kadang kakak ini mucil mengganggu ke adiknya. Sebenarnya bukan mucil mengganggu adik Bang, cuma inya cemburu. Si abah ini, si mama ini terlalu dengan ading. Karena ading ini menarik perhatian, mencari kelakuan macam-macam. Akhirnya ke situ fokusnya. Lalu si kakak ini tidak terherani lagi, lalu ini olah hal. Benar, mencari tanpa sadar itu. Makanya anak yatim itu kadang mucil, bukan karena yatim tapi karenanya kurang perhatian. Makanya bertahan ya, jangan dibentak. Wa ammal yatima fala taqhar. Baca di Wadduha. Adapun terhadap anak-anak yatim jangan kamu bentak-bentak dia. Jadi kenapa Allah Ta'ala mengatakan jangan dibentak? Karena Allah Ta'ala tahu anak yatim ini mucil biasanya, kurang perhatian. Lalu ketujuhan membihau-bihau. Apa membihau itu bahasa anunya? Menghardik ya, menghardik dia yatim. Ahabballahu ta'ala abdan samhan idza ba'a wa saman idza ishtara wa saman idza qada wa saman idza qada. Hamba lagi yang paling Allah cintai. Apa ya hamba yang paling Allah cintai? Samhan, sahlan. Orang mudah. Idza ba'a, apabila dia menjual, artinya kada repot. Orang yang kada repot apabila berjualan, kada repot. Wasaman idza ishtara, dan kada repot dia apabila membeli. Jadi ngejual beli inya berjual inya kada neko-neko, yang membeli juga kada neko-neko. Ada setawar-tawar. Munyak sampai pian nukarkah kada kacilnya. Tawar berakhir. Nah untung 5.000 tawar terus. Sekalinya kada jadi coba menukar, ada cocok harganya. Ya, jadi apa yang paling Allah cintai itu, nah kita berazam ya, dari sekarang ini yang ketujuh menawar-nawar nih. Ya, jangan dapat lagi, kecuali emang harganya kada masuk akal. Nah, harganya harga bandara, jual di pasar harga bandara. Tawar khas itu kan, atau sekali lah mungkin berapa sudah ya kan. Namanya tawar-tawar turun lagi ya. Wasaman idza qada, dan juga orangnya itu karena neko-neko santai. Idza qada, apabila dia membayar atau menepati janji. Ya, ini kada. Karena lah esok lah karena kebayari. Esok. Tunggu esok dada. Esok dada lagi. Wewe tamu telepon, mana bayari anu duitnya kada anu, karena lagi lajar. Esok. Itu 3 kali esok sebulan. Iya. Ya. Nih. Nah, profesi ada beberapa profesi yang ketujuh isuk itu hati-hati itu ya, isuk sampai orang haji isuk terus jawabannya. Wasaman idak tada, dan orangnya mau kurang lebih juga apabila menuntut hutang, meminta mau kurang lebih. Bahkan ada hadis tuh, termasuk orang yang mendapat VIP di akhirat, di padang mahsyar, matahari dekat sekali, manusia tenggelam dengan baju keringatnya sendiri, ada nang kepanasan macam-macam, tapi ada orang yang dapat naungan Allah di hari kiamat, ujar Nabi. Artinya di hari kiamat orang panas ini base, ya, orang kelaparan ini kenyang, orang bingung ini tenang. Siapa?
apabila orang itu apa aja Nabi itu, orang yang muntadir, orang yang mau undur hutang. Artinya orang yang pengertian. Apabila ada orang berhutang dengan ninya jatuh tempo tagihnya, aku kada berduit dah. Artinya kada desak-desak lah, karena kusita barang ikam. Ya. Tapi ini emang orang yang memang kada berduit, lain yang mucil. Ini mucil. Itu masuk itu, jadi tagih ada bayar, kenalah aja, iya ada apa-apa. Bila tamu lagi kenalah duitnya terpakai saking SPP anak, ya ada apa-apa. Nah kada menuntut tuh nah. Apabila dibayari syukur, apabila kada berdiam aja. Nah ini orang yang dijamin karena emang kada gampang itu. Itu hati kada gampang, apalagi nah ibu-ibu biasanya. Ya, masalah duit nang diunan orang kada gampang itu. Apalagi kita butuh juga. Tapi apabila mau kayak itu, Allah berikan adanya VIP di padang mahsyar. Lebih lagi tapi apabila ini melunaskan. Tapi jar kayak apa hukumnya jar? Sudah kulunaskan sekalinya bayarnya. Ada orang berhutang dengan kita, kada bayar-bayar, tagih kada mau, lari macam, ujung-ujungnya aja kulunaskan aja gindah, dapat pahala. Ini kada bisa jadi tagih-tagih hilang terus. Baik lunaskan dapat pahala, lunas hutangnya dapat pahalanya. Sekalinya bulan depan datang bayari, ambillah duitnya kira-kira. Maka duitnya itu dibari. Ya, jangan diambil lagi, sudah membari. Makanya apabila nang tanggung itu bagusnya ucapan itu, apabila inya membayari ku ambil, apabila inya kada membayari ku lunaskan. Sudah. Kalau inya datang ambil lagi kan bayari. Kalau inya kada bayar lunaskan. Itu paling tepat. Jadi apabila inya suatu waktu datang berduit, inya bayari ambil lagi. Tapi apabila aku lunaskan maka pakai dengan orang lagi. Inya tuh kan malibana mengisi utang, makanya aku koler lunaskan aja kan sudahnya. Dapat duit seorang pahala, rupanya datang esoknya bayari. Sedekahkan aja. Termasuk bersedekah itu diam-diam tadi membantu tadi. Sebenarnya kita kada hendak menukar bang, misalnya ada apa jualan kan apakah itu kan. Kita beli tujuannya untuk bersedekah, dapat sedekah karena kita kada niat nukar, cuma kita memang membeli itu sagin membantuinya atau menawar lebih tinggi. Termasuk sedekah diam-diam karena maulah nyaman di akhirat. Berapa harganya? 10.000, nah 15.000 kebayari. Ya. Jarang ada orang menawar berlebih. Ahabbukum illallahi aqallukum ta'man wa akhafukum badanan. Yang paling Allah cintai dari kalian itu orang yang sedikit makannya. Wa akhafukum badanan. Ahibul Arab lisalasin. Nah, Nabi, ujar Nabi, aku suka dengan orang Arab itu karena aku suka dengan Arab karena ada 3 perkara, jar Nabi. Li'ani Arabi, karena aku orang Arab, Nabi. Artinya kan Nabi ini mengajari cinta tanah air. Kita cinta Indonesia karena kita orang Indonesia. Nabi cinta Arab karena jadi orang Arab. Jadi aku cinta Arab ini karena aku orang Arab. Nah, tapi ini kada bisa kita. Nah, yang kedua, wal Qur'anu Arabi. Quran itu bahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannah fil jannah Arabi, dan pembicaraan bahasanya ahli surga dalam surga itu bahasa Arab. Jadi orang Inggris ini bahasa Arab di sana. Di surga itu dengan otomatisnya bisa.
Ada lagi yang mengatakan kalau bahasa orang neraka apa? Bahasanya orang neraka itu ada mengatakan bahasa India kan? Di sana, ya. Tapi Arab ini karas, ya. Oh, antri udah mau karas suaranya, tapi kenapa menamparinya? Jadi kalau pian kena umroh ke apa ke bekarasan dengan Arab karasi aja, cuma jangan menampar, ya. Karena ini memang ini bekelahi mulut aja biasanya, ya. Karena apabila sudah mulai panas, shollu ala Nabi Muhammad, hampir dehnya, ya. Dengan apabila berkawan dengan orang Arab lah isuk biarlah isuknya tuh seminggu lebih tuh, atau stumat itu sejam lebih bisa, itu hampir rata-rata orang Arab itu kenapa karena gitunya, ya. Tarisu minan nasi bisu'idzon, jagalah dari manusia, artinya jagalah kejahatan manusia dengan dengan suuzon, artinya jangan sampai kamu suuzon dengan manusia. Suuzon itu buruk sangka. Atau bi'atus sufla muliun bisu'idzon, ya ulama. Karakter orang yang kada baik itu selalu suuzon dengan orang. Jadi karakter manusia yang kada baik itu selalu suuzon, sangka kada baik. Dan karakternya orang baik selalu sangka baik. Jadi sangka baik itu meolah berataan jadi baik. Ini ada kisah. Ada perampok, orang ini perampok berapa orang, lalu ada laki-laki orang tua, lalu perampoknya mengatakan kami ini orang yang berperang di jalan Allah jar. Dan ini perampok nih, cuma mungkin kan menutup-nutupi gawiannya, lalu ketika bertemu dengan orang, kami ini jangan pejuang fisabilillah, tentaranya Allah, berjuang berjihad, lalu dihormatinya, dijamunya, dikasih makannya, dinasehatinya. Kebetulan keluarganya ada yang garing, dibawanya ke situ, tolong napian doakan ya anak ulun garing, tolong minta banyu, tawarkan, tawarinya sembarangan yang membaca apa kan dibaca situ, ya, pantun memantun kan kayak orang bahari. Batu ditiupnya, batu pergi aja perampok nih, merampok kayaknya lagi begal lagi begawi sana. Boleh ke rumah orang ini, diberinya minum, anaknya sembuh. Lalu ribut dia kemana-mana pakai sah atau anakku sembuh itu nama menawar yang macam. Akhirnya apabila kembali lagi orang tadi lewat lagi di kampung itu, panggilnya lagi, minta baju segala macam, dihormatinya, dikasihnya makan. Lalu jar, alhamdulillah jar, barakat bebuhan pian ini anak ulun sembuh jar. Maka heran ya perampoknya, maka habis merampok orang, saling melihat jar. Jaran orang ini nah husnuzon dengan kita, padahal kita ini orang kada baik, tapi karena ini husnuzon Allah berikan kebaikan. Kenapa kita kada husnuzon juga dengan Allah yang bisa memberikan rezeki yang halal? Nah mesti bicara yang haram, lalu bertaubat juga. Akhirnya orang ini sembuh, anaknya nang perampok ini taubat berdatang karena husnuzon tadi. Cuma husnuzon itu kada
kadang menghilangkan kewaspadaan bang, aku susun aja biar aja di luar motor berkunci, ada bapak juga kuncinya di luarnya, insya Allah baik aja orang-orang kampung sini hilang juga motor. Ya. Jadi husnuzon itu kada berlawanan dengan waspada, tetapi waspada cuma husnuzon. Kalau yang suuzon tuh hati kada bakal tenang. Ya, suuzon tuh pokoknya mengolah hati kada tenang. Pian rumah berkunci, aman sudah. Apabila pian jalan ada 2-3 orang laki yang duduk di depan rumah, kada kenal siapa. Pian seharian meninggalkan rumah, was-was hati karena menyangka yang itu kada baik. Ini jangan-jangan hendak maling nih, jangan-jangan nih pakaian pina preman, duduk kada dikenal, duduk muka rumah mengintai ke rumah, maka pian seharian kada tenang. Itu gara-gara suuzon tadi itu. Habis hati kada tenang, hendak makan kada nyaman, hendak meninggalkan lagi kada nyaman kalau pindah dibongkar orang rumah karena suuzon tadi. Apabila pian husnuzon, tenang hati. Dan barang itu hilang atau kada hilang setelah kita waspada, itu qadar Allah sudah mentakdirkan itu. Sudah juga berusaha, udah juga dikunci, udah juga dijaga, hilang aja juga memang takdir Allah. Tapi kalau nya sembarangan hilang, lalu ini takdir Allah jadi ikam nah sembarangan dia Allah Ta'ala menuduh aku nang kada baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Faslun wa 'alaika bisabri. Hendaklah kamu bersabar. Nah, ini berat nih babnya nih. Sabar nih bab yang nyaman dibahas tapi susah diamalkan. Ujar Imam Haddad, kamu mesti bersabar. Fa innahu malakul amri, karena sesungguhnya sabar itu adalah malakul amri. Malakul amri ini bahasanya kunci suksesnya setiap perkara. Jadi bahasa Indonesianya melekat. Jadi perkara itu akan melekat, akan dikuasai manakala kita sabar. Jadi bahasa Indonesianya melekat. Melekat itu bahasa Arab malakah. Ya. Lalu diserap ke bahasa Indonesia jadi melekat. Nah, sabar itu malakul amri, penguasaan terhadap setiap perkara. Apabila orang sabar menghadapi perkara, selamat berhasil lah. Wala budda laka minhu madumta fi hadhihi dar. Dan memang ujar Sidin, mestilah kamu bersabar selama kamu hidup di dalam negeri dunia ini. Ya, di dunia ini kan tidak ada yang instan. Makanya kan kalau pian tanya dalam Al-Qur'an itu Allah menciptakan langit itu dan bumi selama 6 fi sittati ayam. Ya, kalau banyak tuh kalimat alladzi khalaqas samawati fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arasy. Allah menciptakan dunia ini dalam waktu 6 masa. Padahal kalau ulama bim salabim kun payakun, ya kalau Arabnya kan kun payakun, kalau Indonesianya bim salabim. Jadi seketika, tapi kenapa mesti berproses? Allah menciptakan dunia ini dalam 6 masa. Artinya ada prosesnya, padahal Allah Ta'ala Maha Kuasa. Allah hanya ingin menggambarkan bahwa dunia ini tidak ada yang instan.
nasi yang kita makan aja prosesnya lawas benar ya loh, dari bibit menugal segala macam, menjaga udah berbuah udah kelihatan lagi berjaga pipit lagi, hanya mengatam, apalagi hanya ujungnya dibasuh, dimasak, baru dimakan. Panjangnya prosesnya dunia, makanya Sidin ikan mesti sabar di dunia. Kalau ikan nggak ada sabar hilang udah semuanya di dunia nih. Sabar lagi, kadang nukar baras bagus sudah sekalinya mudah basi, mudah benyek, maka beli beras bagus saja jar. Magicomnya rusaknya rupanya kada. Sekalinya dalam berita nih berapa hari terakhir ini dioplos cocokai ulun kira wadah kami ini rusak magicomnya berganti sampat. Kenapa setia bermasak berasnya tuh beras yang kita nukar ya kadang kurang-kurang ada macam-macam mereknya kan, tapi kenapa nih benyek nah bebanyu sedikit aja berapa seharian benyek, iya sekalinya bercampur coba. Nah, sabar aja anak tarik ke siapa, anak marah bertanam seorang aja ya, emang mesti sabar di dunia nih, diperjuangkan dan penuh dengan kesabaran. Anak bahaji duitnya ada, awak sehat, antrinya panjang. Ayo, berapa antrinya di wadah kita? Berapa dikali di tim nih? Ayo, 30-an tahun. Pian umur 60 tahun hanya mendaftar 90 tahun. Tapi insya Allah mudah-mudahan kedepannya ini insya Allah antrian bahaji berpendek. Insya Allah masih diusahakan pemerintah. Ulun jadi tahu ada kawan umpat rapat di DPR sana di Senayan Jakarta, lalu memposting ke Facebook. Kawan sekolah baca jul bagusnya apa hasil rapatnya, tapi belum finish kan, tapi cuma hasil perencanaan. Di dunia ini Indonesia ini yang kuotanya itu kadang mencukupi, diberi kuota sekian, yang mendaftar meludak. Nah di negara-negara lain kuotanya itu berlebihan, jadi misalnya diberi 100.000 yang tulak paling 50.000, jadi berlebihan. Nah itu yang hendak dilobi, daripada ikam terbuang baik kami nukari gitu nah bahasanya. Jadi karena tulaknya atas nama negara itu, makanya kan yang ulun padahkan beberapa sebelum haji sama kalau hendak berhaji dengan ulun daftarkan 200 juta langsung berangkat haji resmi, tapi lewat Yaman, karena Yaman itu negara miskin, kuotanya banyak, bertetangga dengan Saudi yang tulak itu masih kada penuh kuotanya. Jadi orang Indonesia, orang Malaysia tulakan lewat Yaman, tapi karena diberi visa dari Yaman, jadi nukar visa dulu, visa Yaman, visa Saudi, dua tukar. Karena dari Yaman hanya diberikan surat lagi, ini dari kami gitu. Nah jadi tapi kada bergabung dengan orang Indonesia, bergabung dengan orang Yaman. Nah ini hanya Yaman aja, belum lagi negara yang lain, negara Afrika, negara-negara miskin, Sudan, negara macam itu, Libya, bisa diambil itu. Nah kemungkinan kalau jadi itu bisa, maka otomatis berpendek nih. Kalau ada korupsi juga, karena ada ulun baca mendengari berita yang Bekesa ini mantan ketua KPK. Ujar Sidin di tahun 2024 yang ini kan 2025 nih, tahun semalam itu kuota haji khusus dari pemerintah Saudi itu 19.000 sekian. Kalau reguler ratusan ribu kan,
Sekalinya pas habis bulik haji, data yang naik haji khusus itu jadi 29.000. Berarti hampir 10.000 ada tambahan haji khusus, padahal izin dari Saudi hanya di mana ini mau ambil 10.000 kalau bukan mau ambil jatah reguler. Nah, ada memadahkan Saudi menambah 20.000, jadi dibagilah haji khusus 10.000, haji reguler 10.000, padahal itu barian ujar jarano itu untuk haji reguler ya. Makanya bertambah panjang bulan gara-gara tadi tuh. Kalau 10.000 bertambahnya, bayangkan kalau reguler berapa juta, di sini berapa jutanya? 57, 59. Kalau haji khusus anggaplah 200 juta, mau untungnya berarti 140 jutaan kali 10.000. Makanya kan Kementerian Agama yang sebelum ini itu masih diduga melakukan korupsi puluhan triliun, masih dalam penyelidikan KPK. Iya, urangnya kan ada lagi sama menjabat. Nah, di kios KPK mangkir. Artinya tuh harus sabar, harus sabar. Jadi kalau memang ada berduit, mudahan kita berduit berataan, dimudahkan berataan. Kalau ada lebih daftar aja wah ini. Insya Allah kalau sepanjang yang ada nih Pak kisahnya. Kalau memang berhasil melobi berbagai negara tadi. Ya. Bahwa kisah haji sampai sabar ada di dunia ini mesti sabar. Baras mesti sabar, naik haji ada duit sehat mesti sabar. Wa huwa minal akhlaqil karimah, dan sabar itu termasuk akhlak yang sangat mulia. Wal fadailil azimah, dan termasuk juga sabar itu adalah keutamaan yang besar. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, minta tolonglah engkau kalian, bis-sabri, dengan salat, dengan sabar dan salat. Berat memang, makanya minta tolong kepada Allah untuk bisa dikuatkan hati dan juga dikuatkan untuk melakukan sholat. Kita nang sholat ini awak sehat aja kadang berat, awak sehat berat sembahyang kadang, apalagi awak garing, lagi demam, wah lagi kena vertigo misalnya, bolehkah kada sembahyang? Kada boleh, kada boleh, karena orang garing itu kewajiban sembahyang kada lepas, kecuali inya mati atau inya kada sadar, baru sembahyang itu kada wajib lagi. Tapi kalau inya masih sadar, walaupun inya garing, masih wajib sholat. Kalau memang sakit sekali, dijamak aja. Ini kepala berputar-putar misalnya, pagi kenanya misalnya, pas zuhur masih sakit kepala, maka pian niatkan aja aku ini kada kawa sembahyang lagi, karena laku jama aja sudah zuhur digawi di waktu asar. Karena bila asar pian gawi langsung zuhur dan asar. Sebisanya, kalau kada kawa berdiri, duduk, kada kawa duduk, berdebah dengan tangan digoyang-goyangkan. Kalau kada juga kawa bergerak, beperban berataan misalnya kayak mumi, pakai isyarat mata, kada kawa juga disolatkan, berarti orang ini mati sudah. Kada kawa berudu, bertayamum, di mana bertayamum? Kalau lagi garing itu pian ngalih turun ke tanah, jangankan turun ke tanah, bergerak aja kan awak ngalih, maka bertayamum di lantai aja, di lantai, di belakang pintu kah, di higa lemari kah, sekalipun debunya tuh kada terlihat nampak
ada Jepang berdebu pasti, karena kan debu itu halus. Kalau pian ngalih ke tanah mencari debu yang bertanah, kan memang dalam mazhab kita Syafi'i betayamum tuh mesti pakai debu tanah yang ada debunya, ada debunya harus memang. Tapi kalau dalam mazhab Malik, dalam mazhab yang lain, yang ya, pokoknya asal itu bagian dari bumi boleh dipakai untuk tayamum. Batu enggak diambil, batu bata gitu boleh juga, bata ringan gitu boleh juga, garing-garing kenapa anu bawa bata ringan ke dalam kamar, nah hendak tangan di situ ya. Bolehkah? Boleh aja iya, asal pian menggawi sholat. Nah jadi yang garing-garing lah ingati, jangankan garing, yang sehat aja mesti sabar sembahyang itu ya. Apalagi yang kita sakit kepala atau kadang macam-macam. Sedikit lagi nah, Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan di antara mereka a'immah, para pemimpin, para ulama, para aulia. Kami jadikan di antara manusia ada yang memimpin, yahduna bi amrina, yang mereka memimpin, membimbing bi amrina dengan perkara aturan kami. Lamma sabaru, manakala mereka bersabar. Artinya kada mungkin jadi orang ganal kecuali ada kesabaran. Hendak jadi kepala ini, kepala itu mesti sabar. Ada pendidikannya, ada prosesnya. Hendak jadi bos mesti sabar, mau olah usaha dulu. Semua pemimpin-pemimpin itu Allah jadikan dengan kesabaran mereka, dengan kesabaran mereka. Sedikit lagi. Wa qala ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak lain, disempurnakanlah pahala orang-orang yang sabar itu bighairi hisab, tanpa ada hitungannya. Amunnya bersedekah pahalanya sekian, amunnya bersedekah dengan orang garing sekian, bersedekah dengan fakir miskin sekian, bersedekah dengan tuan guru sekian, bersedekah dengan mama abah lebih tinggi lagi. Nah gitunya tingkat-tingkatannya, tapi kok ada hitungannya. Kalanya satu kalimat Quran satu huruf 10 kebaikan, tapi kalau sabar itu kadada hitungannya ya, kadada hitungannya. Bighairi hisabannya saking banyaknya, cuma ngalih bang sabar ini, sabar ya, nyambati orang sabarlah, baja ikam yang kena semenampar juga aja ya, sabarlah ini. Iya, orang kena musibah kita bisanya nyabar, sabarlah, ngarannya juga musibah. Iya, ikam kada kena ajarnya ya. Dan sabar itu inda sidmatil ula, ketika tamparan pertama, ada ketika pukulan pertama. Jadi yang namanya sabar itu ketika dapat musibah blok, nah itu sabarnya terukur. Tapi kalau sudah berapa hari, seminggu sudah, hanya kau mengikhlaskan, aku sabar aja sudah hajar, sudah seminggu, bukan itu sabar nang mantap. Jadi as-sabru inda sidmatil ula, sabar itu ketika pukulan pertama bak kena, lalu menerima, lalu bisa bersabar. Ini yang namanya sabar yang tanpa hisab tadi ya. Wallahu ta'ala alam bisawab, dan manfaat buat ulun, buat pian berataan. Mudahan yang sakit Allah sembuhkan, yang penyakit hati Allah bersihkan. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah berataan. Anak-anak keturunan kita soleh-solehah berataan. Nah, mudah-mudahan ada hajat Allah kabulkan hajatnya. Mudah-mudahan dipanjangkan usia kita berataan dalam keadaan taat, manfaat, dan mudah-mudahan dimudahkan bahagia berataan.
ala hadhihi niyah wa ala kulli ma nawa bi salafus salih al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.